Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, hari ini kita masih belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa seperti biasa siapkan alat dan buku tulisnya. Jika sudah, mari masuk ke materi. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku temanya halaman 26. Nah, di situ ada gambar beberapa hewan ternak. Yang pertama ada hewan ayam, yang kedua sapi, yang ketiga ada bebek, yang keempat ada kambing. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, untuk gambar yang pertama, di situ ada gambar ayam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah telur dan dagingnya. Apabila sapi, pada gambar nomor 2 yang dimanfaatkan adalah susu dan dagingnya. Gambar yang ketiga, bebek dimanfaatkan telur dan daging. Dan yang keempat, gambar kambing dimanfaatkan susu dan dagingnya. Selanjutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tapi perlu diketahui sumber daya alam terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air, hewan ternak, tanaman budidaya, udara. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh manusia. Nah, dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Angin untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, sungai untuk budidaya ikan dan udang. Nah, setelah itu ada jagung sebagai sumber bahan makanan. Yang keempat ada tanah liat untuk membuat gerabah. Nah, di sini contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan manusia. Nah, setelah mengenal sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita mengenal tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang bisa saja habis. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya emas sebagai bahan baku perhiasan, belerang digunakan sebagai bahan baku kosmetik, dan yang ketiga ada grafit sebagai bahan baku pensil. Perhatikan tabel berikut. Di situ ada jenis-jenis dari sumber daya alam dan juga contoh pemanfaatannya. Di sini sudah disediakan jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, dan juga pemanfaatannya. Yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar, baik bahan bakar pesawat terbang, kendaraan bermotor, atau juga bisa dibuat untuk pembuatan lilin. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Ada yang namanya bauksit. Nah, digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Ada marmer, bahan bangunan rumah atau gedung.
Nah, di sini ada belerang dimanfaatkan sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuatan korek api. Yang keenam ada nikel atau digunakan untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Ada grafit digunakan untuk bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Karena kita makhluk sosial ya, manusia itu makhluk sosial atau membutuhkan individu lain. Nah, di sini contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama ada nelayan. Semakin banyak nelayan yang bekerja sama, maka akan semakin banyak juga atau semakin ringan juga pekerjaan yang sedang dikerjakan. Jadi tidak sendiri. Kalau sendiri kemungkinan berat. Nah, kalau dikerjakan bersama-sama maka akan lebih terasa ringan. Nah, selanjutnya ada pegawai kantor. Sama saja pegawai kantor tidak dapat dipegang sendiri. Pasti nanti butuh bantuan atau kerjasama dengan orang lain, sehingga pekerjaan yang dikerjakan akan terasa lebih ringan. Nah, yang selanjutnya ada pekebun teh. Nah, seperti itu. Pekebun teh kalau kita lihat pasti lebih dari satu orang ya yang memanen, karena kalau hanya satu orang yang memanen teh pasti akan kewalahan, maka butuh banyak orang untuk memanen kebun teh. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri puisi. Nah, sekarang kita belajar untuk mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair atau pembuat puisi. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Jadi, puisinya kita baca terlebih dahulu. Terus yang kedua, tulislah hal-hal yang penting dalam puisi. Nah, di sini kira-kira kita menulis puisi itu menceritakan tentang apa. Terus yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Jadi, apabila ada kata-kata yang sulit, ditulis terlebih dahulu. Setelah terkumpul, boleh ditanyakan kepada guru atau orang tua Ananda masing-masing. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Nah, di sini diskusikan puisi bersama teman agar lebih mudah seperti itu untuk mengerti kira-kira isi puisi itu apa ya, seperti itu. Nah, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan sesama. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Jadi setiap barisnya harus dibaca ya, jangan dari baris pertama langsung lanjut ke baris keempat. Jadi setiap baris dalam puisi harus dibaca dengan seksama. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Terus yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman fisik, ras, dan budaya. Kita tahu bahwa keberagaman di Indonesia tidak hanya satu, namun banyak. Karena kita adalah slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Misal, di sini kita contohkan ada Dedi dan Jonas. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek, sedangkan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Nah, coba kita buka dulu buku temanya halaman 40. Di situ sudah
tersedia gambar dari baju adat dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Kita baca keterangannya di bawahnya ya. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri-ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Wah, memang sangat banyak ya keberagaman di Indonesia, tidak hanya satu saja. Nah, dengan adanya keberagaman di Indonesia, perlu sikap toleransi. Nah, coba kita baca manfaat toleransi antar keberagaman di Indonesia. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, apabila kita bisa menerapkan toleransi antar keberagaman, kita akan mendapatkan manfaat menguatkan tali persaudaraan. Adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang tersebar di Indonesia. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan yang ada. Manfaat yang kedua adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Toleransi juga menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Nah, toleransi menghasilkan sikap seorang di mana mereka dapat menghargai pendapat orang lain. Sikap hal inilah yang mampu membantu menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang terakhir, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Nah, toleransi juga mampu menumbuhkan serta menguatkan rasa nasionalisme seseorang, yaitu mencintai bangsanya sendiri. Nah, sikap ini juga bisa menyadarkan diri manusia jika Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam budaya yang harus dilestarikan. Nah, dengan kita belajar toleransi, maka selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak sudah paham. Dan sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.